Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Subur Santoso di channel SS Math, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Dan bersama saya kali ini kita akan membahas persamaan linier satu variabel nilai mutlak untuk bagian yang ketiga. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan video ini sehingga dapat memperoleh pemberitahuan untuk video saya selanjutnya, dan juga untuk membantu pengembangan channel ini ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan channel ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelum kita masuk pada contoh soal dan pembahasan, kita tinjau ulang mengenai definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Ini sudah pernah saya bahas dalam video saya nilai mutlak untuk bagian yang pertama dan yang kedua. Namun kali ini juga akan saya sertakan sifat-sifat dan juga definisi pada saat kita masuk pada soal dan pembahasan. Baik, kita lanjut saja langsung dengan soal 1. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan ini ya, nilai mutlak X positif 1 sama dengan nilai mutlak dari 2X negatif 3. Kalau kita perhatikan di sini, pada kali ini kita berhadapan dengan soal ya, di mana kedua ruasnya sama-sama nilai mutlak. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Baik, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini ya. Saya sertakan di sini definisi dan sifat nilai mutlak. Ini sengaja saya kasih tanda ya, untuk menandakan bahwa yang sebelah kanan saya ini bisa kita anggap sebagai variabel X secara keseluruhan, sedang yang sebelah kiri sebagai variabel A. Ya, saya gambarkan demikian ya, saya tulis. Nah, ini sebagai X, warnanya sengaja saya bedakan, yang satu berwarna biru, yang satu lagi berwarna merah. Setelah kita selesaikan, maka tanda nilai mutlak yang untuk X ini hilang, tanda nilai mutlaknya. Demikian juga yang untuk A, ini pun hilang. Kita lihat di sini ya. Jika nilai mutlak sama dengan A, maka X itu sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Kita mempunyai dua penyelesaian atau dua nilai X, yaitu yang satu ini ya, yang satu lagi X, lalu di sini diberikan tanda negatif A. Berarti kita berikan tanda negatif A, kedua nilai mutlaknya kita lepas. Sekarang kita langsung selesaikan saja dengan menggunakan persamaan linier satu variabel ya, variabel tunggalnya itu X. Pindahkan ruas saja ya, ini ya, ke arah kiri positif jadi negatif, ini pun pindah positif jadi negatif. Demikian juga yang ini ya. Nah, ini hati-hati di sini kita ya. Ini karena masih dalam tanda kurung, kita buka kurung berarti dikalikan, negatif kalikan 2X, negatif 2X dikalikan positif 3 ya. Kita pindahkan ruas sama ya, menjadi X positif 2X sama dengan 3 kurang 1, pindah ruas. Demikian juga dipindah ruas ya. Maka ini menjadi negatif X sama dengan negatif 4. Ini masih ada negatif, kita bagi dengan negatif 1. Ruas kanan pun kita bagi dengan negatif 1. Hasilnya X sama dengan 4, atau yang satu lagi ini menjadi 3X. 3 kurang 1, 2. Kita bagi ya, koefisiennya 3 ini kita hilangkan dengan cara membagi dengan 3. Ini pun kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah X sama dengan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 2/3 ya, 4,2/3. Ini soal pertama. Baik, kita masuk ke soal kedua. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini dalam tanda mutlak ya. Di sini ada pecahan ya. Dalam tanda mutlak ini ada pecahan X negatif 1 per X tambahkan 1/2 sama dengan 2/5. Ya, kita masuk. Nah, ini ya. Catatan di sini ada sifat nilai mutlak ya, dalam tanda mutlak ya. Di dalam tanda mutlak ini ada pembagian atau pecahan X per Y. Ini bisa kita pecah ya, satu persatu pembilangnya nilai mutlak X, penyebutnya nilai mutlak Y. Nah, ini kita pecah sedemikian rupa menjadi tersendiri ya, pembilangnya X negatif 1, lalu penyebutnya X positif 1/2 sama dengan 2/5. Selanjutnya kita menggunakan prinsip dasar. Ini saya yang mengingatkan kembali ya. A per B sama dengan C per D, itu bisa dikalikan silang, sama saja dengan A kali D, B kali C. Kalau ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B, ini C dan D, maka dikalikan silang saja.
Ya, hasilnya menjadi 5 dikalikan nilai mutlak X negatif 1 sama dengan 2 dikalikan X positif 1/2 dalam tanda mutlak. Nah, di sini 5 dan 2 bernilai positif. Ini bisa kita anggap sebagai nilai mutlak tersendiri. Maka kita mengacu pada sifat, nah ini ya. Apabila ada dua variabel sama-sama di dalam tersendiri ya, sama-sama di dalam apa? Tanda nilai mutlak ini dua-duanya bisa kita kalikan, kedua variabel tersebut ada di dalam tanda mutlak. Secara tidak langsung ini kita anggap sebagai tanda mutlak, ini pun kita anggap tanda mutlak. Kita langsung kalikan secara distributif. Jadi 5 kalikan X 5X, 5 kalikan negatif 1 negatif 5. Demikian juga yang ini ya, sebelah kanan 2 dikalikan X 2X, 2 dikalikan 1/2, hasilnya adalah 1. Sehingga persamaan yang terakhir ini sama dengan persamaan pada contoh soal 1 yang baru saja kita bahas. Selanjutnya kita menggunakan prinsip dasar seperti tadi ya. Kita anggap ini sebagai X ya, boleh kita anggap ini sebagai X. Lalu ini kita anggap sebagai A ya, ini X, ini negatif A. Seperti tadi ya, kita bisa selesaikan. Nah ini ya, pindahkan ruas menjadi negatif, pindahkan ruas menjadi positif. Hasilnya dihitung 5 dikurangkan 2, 3X sama dengan 6. Demikian juga yang ini ya, 5 negatif 5X sama dengan, kita kalikan ya, tadi negatif 2X negatif 1 ya, kita hitung, pindah ruas menjadi positif ya, kita pindahkan ruas menjadi positif, kita hitung di sini menjadi yang ini X nya 2 ya, karena sama-sama dibagi 3. Demikian juga yang ini 7X sama dengan 4, kita hilangkan 7 nya dengan cara membagi 7, ini pun kita bagi 7 sehingga variabelnya ini seperti ini ya, koefisiennya menyisakan angka 1 saja, X nya sama dengan 4/7. Inilah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4/7. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika pada penjelasan kali ini baik kata-kata maupun teknis penjelasannya kurang berkenan. Saya mohon sekali lagi mohon maaf, dan saya juga berterima kasih kepada yang mau mensubscribe video ini. Terima kasih juga untuk Bandicam yang menyediakan aplikasi sehingga saya dapat menggunakan sebagai rekam layar. Dan juga tak lupa saya selalu mengucapkan terima kasih pada semua saja yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.